Sifat nggak enak itu bagian dari sifat sunnah Nabi loh. Nggak enak kalau komen di depan umum, nggak enak kalau kita menjudge, nggak enak kalau kita marah-marah, nggak enak apa gitu. Jaga perasaan orang lain. Giliran orang lain ke kita, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kalau kita lapang dada, ringan beban kita. Kenapa kadang-kadang punggung kita nih di sini tuh pundak kita rasanya kayak keras gitu kan ya? Kebanyakan pikiran. Dadanya sempit. Orang yang dadanya sempit, satu kesalahan orang aja udah bikin dia nyesek. Tapi kalau dadanya lapang, kesalahan-kesalahan orang itu gak bikin dia nyesek karena masih lapang. Kayak sebuah ruangan sempit, ditaruh satu barang udah sesek. Tapi kalau ruangannya luas, ditaruh banyak barang juga masih lapang. Jadilah syarhus sadar, berlapang dada dengan kesalahan orang lain kepada kita. Karena sebetulnya orang itu bahagianya itu ada di dalam hati. Dan ini kita bawa kemana-mana. Jadi nggak susah menemukan surga. Ada masalah, Allah lebih kuasa, makhluk tidak kuasa. Ada masalah, kita bilang Allah maha besar, masalah saya kecil dibandingkan Allah. Kita kan dipelihara Allah, terus ngapain kita khawatir? Kalau gitu nggak usah ikhtiar, Ustaz, ikhtiar. Tapi jangan libatkan hati. Ikhtiar itu pakai tangan, pakai kaki, pakai tenaga fisik. Hati nggak perlu berikhtiar. Hati itu bertawakal. Kalau hati kita ikut ikhtiar, berarti kita lebih percaya kepada makhluk daripada Allah. Nanti akan mentok, kalau udah mentok putus asa, itu penyebabnya. Gara-gara hatinya baper dengan ikhtiar. Sedangkan kalau hati kita nggak ikhtiar, dia cuma tawakal, jalan tertutup, dia masih bilang, ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah maha bisa, nggak mungkin nggak bisa. Makanya jangan ikhtiar pakai hati, ikhtiar pakai tenaga. Hati tawakal babnya. Sehingga tawakal itu amal hati, ikhtiar itu amal fisik. Kita dulu mungkin pernah mengalami masa-masa yang kelam gitu ya. Banyak dosa, jauh dari Allah, ninggalin sholat, kayak gitu-gitu. Hampir semua dosa-dosa besar itu kita pernah ngelakuin. Pas udah hijrah kita ngomong gini, ada untungnya juga sih Ustadz, saya dulu pernah nakal. Kalau enggak saya jadi enggak kayak gini sekarang. Jadi enggak tahu kalau itu ternyata bahaya. Jadi dengan saya pernah nakal dulu, sekarang saya bisa ngedidik anak saya. Saya tahu anak saya kalau ada indikasi-indikasi mulai nakal nih, saya tahu banget. Karena saya dulu pernah kayak gitu. Enggak ada untungnya teman-teman. Yang harus kita syukuri bukan kita pernah nakal. Yang harus kita syukuri, kita pernah nakal tapi Allah masih kasih kita kesempatan. Itu yang kita syukuri, kesempatan tuh. Sampai akhirnya kita bisa berhijrah, Allah kasih hidayah, itu yang kita syukuri. Berarti doa itu adalah ibadah. Dan Allah gak akan repot sama sekali kalau kita minta. Request kita sebanyak apapun ke Allah gak repot sama sekali. Bahkan kadang-kadang kita meminta sesuatu yang menurut logika kita udah gak mungkin, buat Allah juga bukan sesuatu yang berat. Justru dengan meminta kita lagi belajar iman loh teman-teman. Kayak kita lagi mau jalan, begitu dia mau take off, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah mudah-mudahan selamat kalau bahasa kita ya. Itu kan belajar bergantung ke Allah. Ke siapa lagi coba kita berlindung, ke siapa lagi kita bergantung, ke siapa lagi kita berharap. Itu bagian dari iman. Jadi makin sering berdoa, kita makin sering belajar gantung. Kayak manja gitu ke Allah. Dan emang harusnya kayak gitu. Ya Allah saya ada ini, ya Allah ada itu. Terus saja setiap hari itu laporan ke Allah. Dikit-dikit nge-mention Allah, dikit-dikit angkat tangan. Berharaplah kebaikan-kebaikan sebanyak apapun dari Allah. Itu gak ngerugiin Allah. Karena makna ikhlas itu bukan tidak berharap apa-apa. Makna ikhlas itu berharap hanya kepada Allah. Karena kalau sampai kita gak berharap surga, gak berharap dibebaskan dari azab neraka, gak berharap dibantu oleh Allah, itu bukan ikhlas. Itu istaghna. Kalau ikhlas tidak berharap kecuali kepada Allah. Kalau Allah udah nawar-nawarin terus kita bilang, "Dah saya mah gak butuh itu." Itu namanya istaghna. Istaghna arti bahasanya merasa gak butuh, sombong. Berharaplah kebaikan-kebaikan sebanyak apapun dari Allah, itu gak ngerugiin Allah. Sampai Nabi mengatakan, seandainya semua makhluk, semua manusia dari mulai Adam sampai manusia terakhir berkumpul, lalu mereka semuanya meminta kepada Allah kebaikan dan pertolongan, maka Allah memberikan semua permintaan mereka dikabulkan satu persatu sesuai dengan hajatnya, maka semua itu tidak mengurangi kebesaran Allah walaupun sekecil satu tetes air yang dicelupkan dengan ujung jarum ke dalam lautan.